orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman adalah idaman semua orang karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Anda pasti setuju bahwa kesehatan sangatlah berharga. Seperti pepatah yang mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sejak virus corona hadir di Indonesia, masyarakat seolah lupa padahal anjuran perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, menggunakan sabun dan juga air mengalir sudah sejak lama digaungkan seperti dalam program PAMSIMAS, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dunia kini tengah berduka. Kemunculan virus corona di Wuhan, China, Desember 2019 lalu telah memporak-porandakan negara di dunia dalam hitungan detik. Amerika, Italia, Prancis, hingga Asia tak berdaya dibuatnya. Padahal taraf kehidupan dan kesadaran akan kesehatan di negara tersebut lebih unggul dibanding negara lain. Malang tak dapat ditolak. Tidak bisa mengelak dari virus corona. Tenaga medis serta fasilitas kesehatan yang ada kewalahan menampung ratusan ribu korban yang positif terjangkit virus. Pasca diumumkan oleh Presiden Joko Widodo awal Maret 2020 lalu, Indonesia kini berada dalam masa darurat corona. Setelah jumlah korban positif juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Memang Indonesia belum melakukan lockdown, namun sontak kini setiap daerah melakukan isolasi dan karantina mandiri sebagai salah satu langkah untuk menekan angka penyebaran corona di Indonesia. Bagaikan mimpi buruk, suasana berubah mencekam seperti kota mati. Berkaca dari negara maju, beragam fasilitas kesehatan di kota hingga ke desa pun mau tak mau harus menggiatkan kembali pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan agar terhindar dari sebaran virus corona. Melihat angka penyebaran virus yang terus meningkat, World Health Organization (WHO) menganjurkan untuk rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Cara yang sederhana, namun berdampak sangat signifikan untuk menekan angka penyebaran virus. Namun rupanya di beberapa negara seperti Yaman, India, Yordania, mencuci tangan dengan air adalah sebuah kemewahan yang langka. Indonesia termasuk beruntung. Sumber daya air melimpah ruah hampir di seluruh pelosok negeri. Perilaku hidup bersih dan sehat serta cuci tangan pakai sabun telah lama dikampanyekan sejak Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat PAMSIMAS, eksis. Ya Pak, ngomong-ngomong tentang masa pandemi COVID-19 ini, tentunya juga masyarakat sangat-sangat terpengaruh ya Pak ya. Nah, kira-kira dari program PAMSIMAS sendiri, apa yang telah dilakukan Pak dalam berjuang melawan virus COVID-19 ini? Baik, jadi program PAMSIMAS ini adalah program penyediaan air minum yang berbasis masyarakat. Ada di perdesaan dan ini dikelola oleh kelembagaannya oleh masyarakat desa yang kita sebut KPSPAM. Nah, di beberapa daerah ini KPSPAM ini sudah banyak melakukan kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat di desa ini. Salah satunya seperti melakukan kampanye penggunaan masker, kemudian cuci tangan menggunakan sabun, serta kampanye untuk menghindari dari COVID-19 ini, yaitu perilaku untuk hidup sehat. Dan yang paling penting, ada beberapa daerah juga memberikan suatu keringanan untuk membayar iuran
terkait dengan pandemi ini. Tentu ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat desa, di mana Pamsimas ini sendiri juga telah melakukan upaya kampanye perilaku hidup sehat dan bersih sejak dari Pamsimas ini dicanangkan, yaitu di 2008. Ibarat sedia payung sebelum hujan, Kementerian PUPR melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas telah melakukan stimulasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta cuci tangan pakai sabun sejak lama bagi masyarakat Indonesia. Masa darurat corona merupakan momentum bagi pemerintah untuk kembali mengingatkan masyarakat lebih disiplin akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat serta cuci tangan pakai sabun yang termasuk dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas. Lewat perantara pelaku program, pemerintah tentu menaruh harapan besar. Paling tidak, penyebaran virus tak serta-merta meluluhlantakan mental dan krisis sosial masyarakat di tengah pandemi virus corona. Sesuai dengan surat edaran Menteri PUPR kepada para pelaku program Pamsimas yang diperkuat dengan petunjuk teknis pelaksanaan program Pamsimas dalam masa pandemi COVID-19, berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang terkait, diminta mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus melalui program Pamsimas. Sosialisasi untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan menjadi target selanjutnya setelah penyediaan air minum terpenuhi. Pamsimas sendiri ini kan program yang sifatnya bersama-sama ya, gotong royong. Artinya bahwa program ini dilakukan pembinaan oleh stakeholder yang ada, yaitu dari Bappenas, Kementerian PUPR, kemudian ada Kementerian Kesehatan terkait dengan monitoring evaluasi dari kualitas air, kemudian juga ada dari Kementerian Dalam Negeri untuk kelembagaan dan wilayah teritorialnya. Tentu dengan gotong royong ini juga kita ingin berbagi, sharing dengan pemerintah daerah bahwa tugas dan tanggung jawab untuk membangun masyarakat desa itu milik kita bersama. Dan ini sudah berjalan cukup lama. Saya kira juga banyak hal yang telah dilakukan oleh para pelaku dan juga masyarakat sehingga program Pamsimas dari 2008 sampai 2020 ini sudah cukup banyak. Jadi kurang lebih ada sekitar 29.300 desa yang sudah menerima dari program Pamsimas. Ke depan ini akan kita tambah lebih banyak lagi supaya masyarakat desa dapat menikmati dan memanfaatkan program dari Pamsimas ini. Tidak ada kata terlambat. Itu pula lah yang diyakini oleh para pelaku program Pamsimas, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga ke tingkat desa. Kolaborasi beberapa kementerian seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendukung Pamsimas di perdesaan. Ini sebetulnya sedang musyawarah desa khusus. Dengan adanya pandemi ini, mereka perlu menata ulang APBDes-nya. Dengan adanya COVID, desa-desa perlu membentuk relawan tanggap COVID. Nah, relawan itu dibentuk dari kelompok-kelompok pemuda yang aktif lah di desa itu. Kemudian, desa juga diharapkan mau itu mengalokasikan sumber dana yang ada untuk kebutuhan-kebutuhan, misalnya alat pelengkap atau pelindung diri untuk yang berkaitan langsung dengan masyarakat, misalnya petugas-petugas kesehatan yang ada di sana. Kemudian juga untuk cuci tangan di tempat-tempat masyarakat berkumpul, misalnya di kantor desa itu atau di masjid. Nah, hal tersebut kita harapkan bisa dialokasikan melalui kesepakatan di musyawarah ini. Jadi yang terkait langsung dengan pencegahan atau penanggulangan COVID itu. Sebuah kolaborasi ciamik antara Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur untuk akses air minum, Kementerian Kesehatan untuk pola hidup sehat, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui dukungan dana desa.
Keberlanjutan program Pamsimas dengan kerjasama 3 kementerian yang positif menjadi kekuatan tersendiri untuk pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Kita mengharapkan masyarakat di pedesaan bisa menjadi lebih sehat. Salah satunya melalui pola hidup bersih dan sehat. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program pemerintah yang fokus pada pembangunan sarana air minum dan sanitasi di kawasan perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas telah mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS melalui diantaranya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta stop buang air besar sembarangan. Promosi kesehatan menjadi sangat krusial untuk lebih ditingkatkan. Program ini menjadi sarana efektif melakukan penyuluhan PHBS antara lain cuci tangan pakai sabun untuk pencegahan penyakit diare, stunting, bahkan virus corona. Sedia payung sebelum hujan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan program Pamsimas di pedesaan dalam rangka mencegah angka penyebaran virus corona yang semakin masif. Dari air yang aman dan sanitasi yang layak, tentu kualitas hidup masyarakat akan semakin meningkat dan menjadi lebih sehat. Lalu seperti apa perubahan yang terjadi di masyarakat pasca pandemik? Mari ikuti saya. Manfaatnya banyak sekali ya. Mulai dari kita buat minum, buat berwudu, buat kebutuhan rumah tangga. Sekarang alhamdulillah sudah bisa ringan. Kalau dulu itu air bersih lumayan ngambil 2 kilometeran dari sungai. Setelah ada Pamsimas, air minum, air wudu jadi gampang. Dan setelah sekarang sedang masa pandemi, jadi kita bisa cuci tangan di air mengalir di rumah. Mengambil air bersih jauh lebih dekat, jauh lebih mudah. Enggak seperti waktu dulu jauh, sekarang hidup sehat, lebih mudah menerapkan kesehatan dan kebersihan. Apalagi sudah banyak pipa saluran air yang telah dibangun oleh Pamsimas di desa mendekati rumah warga. Maka sejatinya dengan mudah pula masyarakat mendirikan fasilitas cuci tangan melalui pipa yang telah disediakan oleh Pamsimas. Alhamdulillah dengan adanya Pamsimas awal, masyarakat biasanya kedul bersih di masjid, sekarang bersih Pak. Bersih, cuci tangan, sering mandi, sampai mandinya 3 kali oleh air Pamsimas. Sekarang, dulu mau Pak, ngelihat di masyarakat itu hitam warga kami. Tapi sekarang dengan adanya Pamsimas, cakep-cakep, karena sering mandi, cuci tangan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang juga ingin saya, ini ada 4 kedusunan, 1.800 kakak, ingin tercover semua. Ini baru 2 kedusunan. Kampung Pajegan 1 dan Pajegan 2. Alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Di tengah pandemi corona, Pamsimas kini melakukan tindak lanjut program sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran virus yang semakin tak terbendung. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan membuat masyarakat didampingi pelaku program Pamsimas membangun sarana air minum yang dikoordinasikan secara swadaya. Bagai efek domino, para pelaku program Pamsimas berharap dengan dibangunnya fasilitas yang berstandar dan memiliki akses yang luas, dapat membantu masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan melalui sarana dan prasarana Pamsimas sebagai upaya menekan angka penyebaran corona di Indonesia secara umum. Alhamdulillah dari segi infrastruktur kami untuk selalu menjaga kestabilitasan infrastruktur dari mulai ground cap, reservoir, pipa yang mengalir ke masyarakat, termasuk jaringan-jaringan. Alhamdulillah kami selalu memeliharanya.
Dan alhamdulillah untuk meyakinkan masyarakat bahwa air Pamsimas tersebut bisa layak untuk dikonsumsi, minimal 3 bulan sampai 6 bulan sekali kami melakukan uji lab. Alhamdulillah ketika adanya Pamsimas di 2018, kami Kapespam, KKM, dan staf pemerintah desa tidak bosan untuk mengajak terus masyarakat supaya hidup bersih dan sehat dengan berperilaku mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Alhamdulillah setelah adanya corona ini, masyarakat sudah terbiasa dengan mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Menurut hasil studi WHO pada tahun 2007, dengan perilaku cuci tangan yang benar, yaitu pakai sabun dan menggunakan air yang mengalir, dapat menurunkan kejadian diare sampai 45%. Bayangkan jika perilaku CTPS tetap dilakukan dalam kondisi pandemi corona, mungkin saja bisa menekan angka penyebaran virus hingga tak bersisa. Masyarakat di perdesaan perlu kita tingkatkan kualitas hidupnya. Salah satunya yaitu hak mereka untuk mendapatkan air minum yang aman dan sanitasi yang layak. Melalui Pamsimas, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Goal sebesarnya adalah kita mengharapkan masyarakat di perdesaan bisa menjadi lebih sehat. Salah satunya melalui pola hidup bersih dan sehat, antara lain cuci tangan pakai sabun, stop buang air besar sembarangan, dengan menyediakan air minum dekat dengan tempat tinggal atau wilayah mereka. Dari sinilah kita berharap bisa meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat di perdesaan. Peran pelaku program Pamsimas di sini sangat diperlukan untuk tetap menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan fokus utama yang telah dibangun setelah infrastruktur sarana dan prasarana program berdiri. Dari aspek kesehatan masyarakat, khususnya pola penyebaran penyakit menular, cukup banyak penyakit yang dapat dicegah melalui kebiasaan atau perilaku higienis dengan mencuci tangan pakai sabun atau CTPS. Salah satunya penyebaran virus corona yang kini cukup menghebohkan dunia. Tentunya dengan adanya Pamsimas ini juga dalam suasana COVID-19 ini, warga masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah mencuci tangan. Tentu saja masyarakat Desa Ciberem khususnya semakin bersih, semakin kuat, dan insya Allah akan terhindar dari COVID-19. Saya sebagai sanitarian tetap menjaga protokol kesehatan, terutama dengan tidak mengurangi program-program yang harus dan sudah ada dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Ya, pertama mungkin untuk saat ini kita fokus ke 5 pilar STBM ya Pak ya. Stop buang air besar sembarangan, yang kedua cuci tangan pakai sabun, yang ketiga pengelolaan makanan dan minuman, yang keempat mungkin pengelolaan sampah, dan yang kelima adalah pengelolaan air limbah. Yang berhubungan dengan COVID terutama adalah pilar kedua, yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ya, Ibu tuh sangat beruntung ada Pamsimas ya. Ya, jadi lebih gampang gitu cuci tangan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Keberlanjutan program Pamsimas di desa menjadi tugas para fasilitator masyarakat sebagai ujung tombak, penggerak masyarakat untuk tetap berkomitmen merubah kualitas kehidupan ke arah yang lebih baik dengan adanya Pamsimas. Proyek-proyek serupa ini pernah diimplementasikan di negara lain, tapi tidak seberhasil di Indonesia. Pamsimas patut berbangga. Karyanya turut memberi kontribusi positif di tengah pandemi global COVID-19. Merebaknya wabah virus corona menjadi kewaspadaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peran Ketua Kelompok Keswadayaan Masyarakat KKM
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS juga turut andil dalam program pencegahan penyebaran virus corona. Di masa pandemi ini, tentu saja PAMSIMAS berharap dapat menekan angka penyebaran COVID terutama di desa-desa, karena kami sudah membangun sarana infrastruktur PAM itu sendiri termasuk CTPS. Sarana CTPS ini kami bangun bukan hanya di sekolah-sekolah tapi juga di fasilitas umum, misalnya tempat ibadah, puskesmas ataupun kantor-kantor. Kemudian selain itu kami juga memiliki tenaga pendamping untuk membantu kami dalam memantau penggunaan sarana yang sudah kami bangun tersebut. Jadi artinya kami membutuhkan peran serta masyarakat dalam hal ini untuk melaksanakan apa yang telah kita sediakan. Setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa setempat, bersama-sama dengan pengurus kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi KPSPAMS sebagai lembaga yang mengelola sarana air minum dari PAMSIMAS. Disinilah peran Kementerian Desa dibutuhkan. Saat program PAMSIMAS telah berjalan, keberlanjutan program sangat ditentukan peran serta masyarakat dengan dukungan penuh pemerintah desa melalui alokasi sebagian dari dana desa. Kementerian Desa PDTT mendorong peran serta masyarakat melalui KPSPAMS untuk menjamin keberlanjutan sarana yang telah dibangun oleh masyarakat. Dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana air bersih, mengingat air minum dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia. Sebuah pencapaian dirasa kurang lengkap apabila tak didukung oleh kebijakan satu suara untuk terus menekan angka penyebaran virus corona di perdesaan. Adanya campur tangan Kementerian Desa untuk terjun lebih dalam seolah menjadi jawaban pasti untuk bersama-sama mendukung keberlanjutan pelayanan air minum. Ya, jadi program PAMSIMAS sendiri ini selalu menerapkan protokol COVID-19. Dan secara tidak langsung dari sejak diterapkannya protokol tersebut bahwa masyarakat itu mempunyai akses terhadap air bersih. Tentu dengan adanya akses air bersih ini salah satu syarat utama untuk bagaimana kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di perdesaan. Ini semuanya kalau kita melihat bahwa untuk aktivitas itu perlu air. Baik itu untuk keperluan sehari-hari, baik mandi, cuci kakus, dan juga untuk cuci tangan serta untuk membersihkan di lingkungannya. Setelah itu juga dengan sanitasi. Jadi sanitasi ini harus mempunyai akses yang layak. Nah, dari itu semua tentu kita bisa melihat bahwa peningkatan kesehatan masyarakat di perdesaan itu nantinya akan semakin baik. Ini juga kami memberikan apresiasi kepada pengurus KPSPAM dalam hal ini memberikan layanan terhadap masyarakat. Ya, contohnya mereka memberikan kampanye untuk cara hidup sehat, kemudian cuci tangan menggunakan dengan sabun, kemudian juga menyiapkan hidran umum yang seperti kita lihat ini. Ini kebutuhannya juga untuk bisa membersihkan jalan, ya, dan juga untuk pencegahan bahaya kebakaran di daerah ruang yang sempit seperti ini. Dan kita ketahui bahwa PAMSIMAS ini juga telah banyak memberikan kontribusi terhadap capaian air minum di Indonesia. Jadi kurang lebih hampir 10 juta jiwa itu memanfaatkan jaringan perpipaan. Seperti kita ketahui sekarang kondisi di Indonesia itu capaiannya 89,75% untuk akses air bersih. Namun itu hanya 21% yang menggunakan jaringan perpipaan di kota. Nah, PAMSIMAS ini adalah salah satunya yang memberikan kontribusi terhadap jumlah dari jaringan perpipaan. Ini yang menurut saya ke depannya harus kita tingkatkan lebih baik lagi. Tentunya supaya akses 100% Pak ya untuk seluruh Indonesia. Betul, akses 100% universal sesuai amanat undang-undang dan SDGs, Sustainable Development Goals yang nomor 6 itu atau 6.1
itu tentang drinking water. Dengan program PAMSIMAS ini kita ketahui bahwa program ini skala besar ya, dengan dana yang tidak terlalu besar, jadi leverage-nya tinggi, daya ungkitnya, dan ini implementasi program yang paling terbaik yang ada selama ini. Ini statement bukan hanya dari kami, tapi dari masyarakat, kemudian dari Bank Dunia sendiri, karena proyek-proyek serupa ini pernah diimplementasikan di negara lain, tapi tidak seberhasil di Indonesia. Di Indonesia keberlangsungannya itu mencapai 85%. Nah, nanti kita harapkan ke depan ini bisa kita tingkatkan keberlangsungannya ini atau keberlanjutannya sampai 95%. Sejak ada PAMSIMAS di desa, sarana cuci tangan pakai sabun atau CTPS juga dibangun di sekolah. Para pelaku program PAMSIMAS yakin, semakin dini, perilaku hidup bersih dan sehat serta CTPS diterapkan, maka dampaknya akan berkelanjutan hingga mempengaruhi kebiasaan sehari-hari di rumah. Setelah Presiden Joko Widodo membatasi aktivitas di luar rumah, sekolah di desa tak lagi ramai seperti sedia kala. Besar harapan, kebiasaan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik akan tetap dilakukan anak-anak selama di rumah. Teringat filosofi hidup Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang, menjadi semangat harapan seluruh penduduk Indonesia dimanapun berada. Virus corona yang telah memakan banyak korban tak berdosa dan kehilangan mendalam perlahan akan sirna. 12 tahun lalu, sejak 2008, PAMSIMAS seolah telah menyiapkan senjata. Sedia payung sebelum hujan benar terjadi. Yang ternyata payung tersebut menjadi senjata ampuh dalam menangkal serangan virus corona. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga terdengar kembali canda tawa masyarakat di negeri ini berkegiatan seperti sedia kala di tengah hangatnya sinar matahari.